Gawat, makin panas. Kapolri angkat bicara. SBY JK, jangan sibuk urusi radikalisme, korupsi di depan mata, malah pura-pura tidak tahu. Kasus pelaporan Novel Baswedan, Pak Din Syamsuddin, dan pelaporan penerbit kasus Ganjar, mereka semua kompak melaporkan hal-hal remeh-remeh untuk rakyat supaya tidak fokus ke kasus korupsi Bansos, Jiwasraya, Asabri, dan BPJS. Ini sudah tidak bisa didebat. Uang yang dikorupsi kalau dikumpulin sama dengan APBD DKI. Adanya tuduhan radikal terhadap tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin membuat stigma istana mempunyai buzzer dapat dibenarkan. Tuduhan terhadap Din Syamsuddin merupakan tuduhan hoax. Tentu harus dicari siapa otak pembuatnya. Kalau kemudian ia benar membuat itu semua demi untuk menjatuhkan Din, maka itu sudah di luar batas-batas kewajaran dalam politik. Padahal persoalan bangsa saat ini adalah maraknya perbuatan rasuah, korupsi, sehingga seharusnya lebih fokus kepada kasus korupsi, bukan dialihkan dengan menuduh Din Syamsuddin radikal. Yang nyata saat ini terjadi korupsi Bansos, kok malah dialihkan ke persoalan yang sulit untuk dinalar akal sehat? Heran, sungguh mengherankan. Mestinya yang harus dihembuskan adalah bagaimana korupsi Bansos harus diungkap, bukan malah mengalihkan ke soal radikalisme tokoh masyarakat. Apa pasal? Selain tidak ada urgensinya dengan menuduh Din Syamsuddin, juga akan menimbulkan stigma adanya peran istana untuk mengalihkan kasus korupsi. Justru senjata makan tuan yang semakin menyudutkan istana, seolah-olah benar memang ada buzzer yang disetting. Demikian. Selanjutnya kita bahas mengenai SBY, JK, dan Kapolri baru. Kapolri baru tak ingin undang-undang ITE digunakan untuk saling melapor. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa ke depannya polisi akan mengedepankan restoratif justice dalam penegakan hukum terkait penerapan pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Sigit menekankan, ke depannya Undang-Undang ITE diharapkan tidak dijadikan sebagai cara atau upaya oleh seorang atau saling melaporkan satu sama lain. Mengingat ia mendengar aspirasi masyarakat bahwa seolah istilah pasal karet dan kriminalisasi terkait dengan Undang-Undang ITE. Ini juga dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal yang dianggap pasal karet di dalam Undang-Undang ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan Undang-Undang ITE ini bisa ditekan dan dikendalikan ke depan, tegas Jenderal Sigit. Oleh sebab itu, Sigit memastikan ke depannya terkait dengan bidang penegakan hukum, Polri memperhatikan masalah hak asasi manusia, HAM. Sebab itu, terkait Undang-Undang ITE, polisi akan mengedepankan keadilan. Amin. Masalah Undang-Undang ITE juga menjadi catatan untuk ke depan betul-betul kami bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi, dan kemudian kami upayakan untuk langkah yang bersifat restoratif justice, ujar Sigit. Sigit pun berharap dengan melakukan itu, penggunaan ruang cyber oleh masyarakat akan berjalan lebih baik, namun sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku. Selanjutnya, kita bahas tentang Yusuf Kala dan SBY. Kritik keras Yusuf Kala menandakan ada yang berubah dari Jokowi. Pak JK, ungkaplah apa yang terjadi sebenarnya. Pernyataan mantan Wakil Presiden M. Yusuf Kala kepada Presiden Joko Widodo terkait kebebasan berpendapat berujung penangkapan adalah sebuah kritikan keras. JK secara simbolis ingin menegur Presiden Jokowi, terutama cara-cara yang digunakannya dalam menangani para pengkritik.
kritikan keras JK ini juga menandai adanya keheranan JK yang seolah menyatakan ada yang berubah dalam cara presiden dalam mendengar kritik publik. Yusuf Kala adalah mantan wapres periode pertama Jokowi. Sedikit banyak cara, geliat, dan sikap Jokowi sudah dapat dipahami oleh JK. Jadi, pernyataan JK ini juga memperlihatkan keheranan beliau akan situasi yang berubah itu. Mengapa sikap kritis begitu cepat dipolisikan, dan polisi juga terlihat begitu cepat memprosesnya? Dan inilah peringatan SBY. Kenang semasa jadi presiden, SBY tiada hari tanpa kritik. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, mengatakan semasa kepemimpinannya, kebebasan berekspresi dalam mengutarakan pendapat nyaris tanpa batas. SBY mengaku senantiasa berusaha memahami kritik yang dilayangkan publik maupun media massa atau pers terhadap dirinya agar lebih matang memimpin pemerintahan selama 10 tahun masa jabatannya. Boleh dikatakan tiada hari tanpa kritik. Maklum, pada waktu itu kita masih berada dalam euforia kebebasan, euforia reformasi. Dengan demikian, freedom of speech, freedom of press, luar biasa ekspresinya, dan kita semua harus memahami konteks waktu itu, kata SBY dalam wawancara dengan TV One Senin 15 Februari. SBY menyampaikan bahwa keberhasilan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun tak terlepas dari peran pers. Menurut Pak SBY, berbagai kritik yang dilayangkan media massa akhirnya membuat dia berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak menyimpang dan bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat Indonesia. Saya sendiri mengatakan merasa dikawal. Kalau saya bisa mengakhiri tugas saya dengan yang tadi itu, tiada hari tanpa kritik. Itu buat saya aware, buat saya berhati-hati dalam ambil keputusan, dalam menetapkan kebijakan, dan melaksanakan tindakan-tindakan pemerintah agar tidak menyimpang secara fundamental dari konstitusi, undang-undang, sistem politik, tata krama, dan sebagainya, kata Pak SBY. Dan yang lebih penting, jangan sampai kebijakan dan tindakan ini bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat Indonesia. SBY menyatakan hubungan antara pemerintah dengan media massa seperti benci dan cinta. Dia menerangkan hubungan cinta antara pemerintah dan media massa muncul ketika semua kebijakan dan imbauan pemerintah bisa disiarkan di media massa. Sementara benci, lanjut Pak SBY, muncul ketika media massa melancarkan kritik keras serta sinis terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hate-nya dalam artian ini adalah, boleh dikatakan era saya dulu, pers sangat kritis, sangat keras, bahkan kadang-kadang sangat sinis, tutur Pak SBY. SBY pun mengatakan, sejumlah pejabat di pemerintahan terkadang kurang nyaman dengan kritik-kritik keras yang dilayangkan oleh media massa. Namun, menurut Pak SBY, hal itu merupakan sebuah keindahan dari hubungan antara pemerintah dengan media massa. Menghadapi itu, terus terang, sejumlah pejabat pemerintahan kurang nyaman. Tapi itulah indahnya antara hate and love relation. Tadinya semuanya harus siap, kata Pak SBY. Bagaimana menurut pendapat Anda?